Halo, apa kabar sahabat Kicau Mania Murai Batu? Jumpa lagi bersama saya, Giova, di channel Giova Bird Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Saya doakan kalian semua dimudahkan dalam segala urusannya dan murah rezeki. Oke, di kesempatan kita kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman tentang cara mengatasi burung murai batu ngelowo alias nge-Batman bukan saat digantang ya. Kalau untuk masalah itu, teman-teman bisa klik videonya di bagian kanan atas. Oke, kita lanjut. Ada penyebab burung murai menjadi ngelowo ya, teman-teman. Jadi, kalau kita sering alias rutin atau konsisten, ya memperlakukan burung kalian di rumah ketika memberikan extra fooding jangkrik atau EF jenis lainnya dengan cara menggunakan tangan secara langsung atau biasanya dilempar secara langsung. Dalam kondisi kerodong terbuka, ya pantas saja burung kalian ngelowo permanen. Itulah akibatnya ketika kalian memperlakukan burung kalian dengan kebiasaan yang salah. Akibatnya burung menjadi terlalu manja sehingga burung tersebut menjadi ngelowo. Dan ada beberapa tindakan kebiasaan buruk yang lainnya, seperti kita sering menggoda burung tersebut. Dan lebih parahnya lagi, kalau menggantung burung terlalu rendah, sudah burung jinak ngelowo, digantung rendah auto. AM show nggak sembuh, teman-teman. Oke, ini yang harus kalian lakukan. Ada hal-hal yang perlu dihindari. Nah, burung murai ngelowo itu bukan hanya terjadi pada burung murai yang dewasa saja, bahkan ngelowo ini bisa dan sangat mungkin terjadi pada burung lepas trotol maupun burung yang masih muda pada murai batu trotol. Apabila kalian masih konsisten memperlakukan burung dengan cara yang salah, ketika kita salah dalam melakukan perawatan dan perlakuan dalam masa-masa berkembang, mulai trotol sampai pastol, kita sudah salah dalam rawatan, pasti burung mudah sekali untuk jinak. Kronis dan ironisnya, burung menjadi ngelowo mulai sekarang rubah cara rawatan dan perlakuan kalian mulai dari cara memberi makan F yang benar dan metode rawatan. Apa yang cocok untuk pemulihan burung ngelowo, apakah full kerodong atau semi ablak, dan juga jadwal mandi, penjemuran, dan pengumbarannya seperti apa yang cocok untuk menyembuhkan burung anglowo. Cara mengatasinya harus dilakukan secara konsisten. Karena yang konsisten aja melalui proses, dan proses ini akan membuahkan hasil jika dilakukan secara kontinu atau dijalankan dengan berkelanjutan sampai hasilnya maksimal. Jadi, jangan sampai di pertengahan sudah berhenti. Cara ini harus dilakukan secara kontinu. Oke, langsung saja untuk mengatasi burung yang ngelowo alias nge-Batman ini. Langkah yang harus kita lakukan adalah hindari pemberian jangkrik dengan tangan langsung. Jadi, hindari kita menyuapi dengan tangan langsung ke paruh burung ya, teman-teman. Lalu bagaimana caranya? Nah, caranya berikan jangkrik ke dalam cepuk khusus yang sudah kalian siapkan sebelumnya. Pemberiannya dalam kondisi burung masih dikerodong. Jadi ketika kita ingin memberikan F jangkrik, usahakan burung tidak melihat kita ketika sedang mempersiapkan jangkrik tersebut. Ketika dia tidak melihat kita memegang jangkrik secara tidak langsung, burung tidak akan bernafsu gelabakan, ingin disuapi dimanja, dan akhirnya ngelowo. Ngelowo itu adalah isyarat yang sangat membagongkan, seolah si burung berkata agar kita cepat-cepat memberikan EF jangkrik kepadanya. Cara yang benar adalah langkah pertama, buka resletingnya, buka saja sebesar tangan kita kira-kira. Tangan bisa masuk ke dalam cepuk khusus untuk menaruh jangkrik. Jadi cepuk ini juga harus disiapkan khusus. Jangan sampai kita menaruh jangkrik itu di dalam cepuk pur. Jika kita menaruh JK, campur ke dalam cepuk pur. Jangkrik di dalam cepuk. Pur ini hanya akan diacak-acak saja oleh si burung, biasanya. Hanya untuk mainan, akhirnya tidak dimakan. Oke, langkah selanjutnya yaitu langkah kedua, usahakan dalam kita menggantung burung di luar rumah, itu digantung dengan agak tinggi, teman-teman. Tujuannya supaya terhindar dari godaan-godaan orang di sekitarnya, terutama kita sendiri. Harus menghindari sering menggoda burung tersebut dan usahakan gantung lebih tinggi dari 2 meter.
Saran rekomendasi dari saya, gantung sekitar dengan ketinggian 2,5 sampai 3,5 meter. Tujuannya untuk menghindari interaksi secara langsung dengan kita manusia, sehingga burung ini tidak manja dan ngelowo lagi ketika berinteraksi dengan ketika kita akan membersihkan kandang ataupun memberikan jangkrik. Hindari juga memberikan siulan, cetrekan yang sifatnya menggoda. Ya teman-teman, jika burung di dalam rumah, usahakan burung itu diisolasi atau dipisahkan, bukan di karantina, karena kalau di karantina itu masih bersama hewan lainnya. Jadi kita pisahkan di ruangan khusus hanya untuk burung ini saja, supaya tidak melihat aktivitas manusia ataupun lalu lalang orang yang ada di rumah kita. Saya sarankan lebih baik di full kerodong ketika burung di dalam rumah. Tujuan masih sama, mengurangi intensitas interaksi manusia dan meredam suara-suara burung lain. Selanjutnya, hindari menyabetkan kerodong, menggoda dengan tangan di jeruji sangkar, bersiul, seperti memanggil, memancing suara gaduh, seperti digoda dengan menepukkan tangan, menirukan suara burung, dan lain sebagainya. Yang intinya, hindari hal-hal yang bersifat menggoda burung, karena hal itu bisa menyebabkan ketergantungan kalau tidak disabet dia. Tidak bunyi nantinya. Dan langkah-langkah selanjutnya adalah kita juga bisa melakukan pengumbaran. Jadi metode umbaran ini bisa teman-teman dilakukan setiap hari, paling maksimal 1 jam. Dan jangan terlalu lama untuk burung yang belum jadi. Catatan, untuk burung yang sering diumbar perhatikan pemberian extra foodingnya ya, karena ketika burung diumbar itu akan menguras tenaga burung ya teman-teman. Jadi ketika burung diumbar itu membutuhkan kalori yang nantinya bisa dikonversi menjadi tenaga yang memadai untuk melakukan aktivitas di kandang umbaran. Pertanyaannya, untuk memberikan asupan kalori, bagaimana Bang? Jawabannya ya kita berikan extra fooding dengan porsi yang lebih banyak untuk menjangkau asupan protein dan kalorinya yang dibutuhkan si burung. Dan jangan lupa air minum harus selalu tersedia di kandang umbaran. Oke, langkah selanjutnya terapkan metode semi kerodong. Artinya kadang kita ablak, kadang kita kerodong. Tapi kalau untuk di dalam rumah, menurut pengalaman saya, lebih baik dikerodong saja, karena cara ini lebih efektif. Tujuannya menghindari interaksi secara langsung dan aktivitas lalu lalang manusia. Nah, kalau untuk di luar rumah usahakan itu kadang dikerodong, kadang diablak ya teman-teman. Perlu kalian ketahui, dikerodong fungsinya untuk memelihara fighter burung terhadap burung lain berkaitan dengan membangun mental dan naluri fighter si burung. Sedangkan diablak fungsinya menjaga mental yang sudah terbentuk agar terbiasa dengan kondisi dan situasi lingkungan di sekitar seperti adanya ancaman predator. Contoh, murai batu menganggap kucing, anjing, bahkan ayam adalah predator yang menimbulkan masalah baginya, dan dianggap ancaman sehingga si burung akan merespon dengan kowar-kowar, marah-marah, emosi naik dengan mengeluarkan suara tembakan-tembakan tajam. Diablak juga berfungsi agar dia tidak takut suara yang belum pernah didengar ketika di alam bebas atau ketika di tempat sebelumnya. Untuk kronologi situasi ketika burung melihat sesuatu benda maupun orang-orang di sekitarnya. Burung tidak canggung lagi atau tidak takut lagi untuk mengeluarkan suara kicauannya. Jadi dikerodong dan diablak itu fungsional dan situasional, bisa diterapkan sesuai kondisi si burung. Kalau burung tidak ada masalah atau problem, ya saran saya semi ablak, karena dengan metode tersebut burung mendapatkan manfaat keduanya. Oke teman-teman, mungkin itu saja sharing kita di video kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan bisa difahami. Oke, terima kasih. Saya Giova, salam kicau mania murai batu. Salam sukses untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.